Pada malam yang kedua ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita istiqomah. Alhamdulillah. Karena tidak semua orang yang punya itu, Bapak Ibu. Kadang umur lagi panjang, badan tak sehat. Ada Ibu, banyak di rumah sakit itu merawat-rawat tuh, bikin sehat tuh. Umur panjang, badan sehat. Kadang waktu luang tak ada untuk ibadah, sibuk siang malam mencari dunia, mencari hidup. Kadang umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, tidak lo istiqomah dong. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah. Kita syukuri selalu agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terang Abu. Kalau lampu mati innalillah, kalau hidup boleh alhamdulillah, kan syukuri itu. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Baitul Mukminin yang hadir bersama kita, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, seluruh benda dalam nagari, kaum ibu yang sama kita muliakan, imam-imam kita yang selalu membawa kita berkomunikasi, bermunajat dengan Allah. Semoga beliau sehat selalu, panjang umur, rezeki murah, anak istri bertambah. Ibu amin kan tak? Anak istri tambah kah? Kalau anak dah, kalau istri tambah saja. Tuh pandai-pandai saja Ustaz ya. Baik Bapak Ibu, mengisi waktu kita. Tak ada pulang Bu. Kalau sengaja kan? Sengaja aku sholat isya, sengaja aku tarawih. Sengaja aku. Berarti kalau sengaja tu berarti tidak tak kerja-kerja tu. Biasanya kayak gitu. Ya karena ibadah tidak boleh kita kejam, tidak boleh terburu-buru, tidak boleh ibadah. Pas masuk waktu azan, jangan sebelum masuk waktu azan. Jadi ibadah tidak boleh terburu-buru, tak kejam. Dalam pelaksanaan ibadah itu juga kita harus mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasul. Bapak Ibu, panitia memberikan tugas kepada kita sebagai tema pembahasan kita adalah yang simpel mana? Tuntunan praktis puasa. Aku kan ulang-ulang kaji zona itu. Lupa bagian terlampau kesimpulan. Jadi kita udah tahu itu. Cuma ingin itu. Tidak lama. Orang ini itu. Sudah 5 menit. Oh enggak ke? Ya kita udah ada lagi. Biasanya aku ngaji kok lebih kurang 5 menit gitu, lama-lama. Karena kita mau sholat. Yang mulia panjang itu sholat. Sholat mulia lama tuh. Ya Bu ya. Bu, aja Bu. Lah katanya aja sudah nyoba. Sholat boleh lama, ngaji itu tak boleh lama-lama dong. Tapi ada rutinnya taruh. Tapi dia terlalu lama nalo, karena penumpang di belakang itu banyak agamnya.
gitu. Tapi imam kita sangat luar biasa. Beliau membawa kita sangat arif dan bijaksana. Karena mama gitu kata Rasul. Idza amma ahadakumun nas falyukhaffif. Ini kepada seluruh para imam. Maksud kita sendiri. Kalau kamu mengimami di antara manusia, segerakan. Segerakan itu artinya jangan panjang mana. Bahwa agak satu juz lebih kok. Kenapa? Di belakang itu banyak ragam. Kadang ada yang tua, tak tahan, tagak lemo, kapiradan, kapocong, rematik, encong, kegalinu dan segala macamnya. Cukup itu. Lamo sujui, sakit kebalo. Lamo dua naik asam mure. Lamo tagak beko atau sujui beko, kabur lagi beko. Macam-macam penyakit. Apalagi kalau lah barang kalau mau dipakai itu. Jadi imam kita sangat arif. Kalau sholat sendirian kata Rasul, fal yutawil masya'ah. Persilakan sepanjang yang kamu mau. Hebatnya. Jadi tuntunan praktis puasa satu. Kalau dengan kamu catat boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Dari kapan ada tuh? Banyak YouTube juga. Ada YouTube boleh. Satu adalah niat. Niat menentukan. Jadi ternyata niat itu kalau dalam ilmu fikih itu sebelum fajar. Man lam yuthabbit bin niyati, siapa yang tidak berniat qabla fajar, sebelum fajar, malah siapa lalu tidak ada puasa baginya. Di niat itu sangat perlu. Niat itu beragam. Kalau orang-orang dulu supaya tidak ragu, niat itu berkalian. Nawaitu sauma wa, silakan. Atau dalam hati saja, silakan. Pokok niat itu yang perlu. Jadi niat kita harus jelas, karena itu puasa. Jadi awak puasa sunnah atau puasa wajib, maka niat menentukan itu. Satu. Yang kedua, yaitunya yang praktisnya saja. Makan sahur, bukan makan sahur, sahur. Mau makan, mau minum, terserah. Pokok sahur. Karena itu bahagian daripada sunnah puasa. Kalau enggak sahur, enggak dong. Kalau telok. Tapi kalau contoh ibu pulang jam 2 balik, tak ada urusan di masjid. Tahu-tahu tiba di rumah makan. Makanangan pagi besok orang ke sahur masih kenyang juga. Tapi awak aja tuh, maka setidaknya minum dapat sunahnya. Karena dalam sahur itu kata Rasul ada barakah, ada berkah di dalamnya. Jadi sahur mau makan, mau minum ataupun dengan cemilan-cemilan lainnya silakan. Yang penting sahurnya. Tuh. Jadi kalau ada sahur enggak apa-apa. Yang tak kalau itu kan ada sahur tuh. Enggak apa-apa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Menahan diri. Hati-hati itu. Seluruhnya tahan. Termasuk emosi. Karena ibu emosi ya. Berang-berang. Karena nanti itu akan merusak. Jadi ada nanti yang merusak puasa, ada yang merusak pahala puasa. Itu perlu perhatian dong. Kadang puasanya lancar, tidak ada masalah, tidak ada hambatan, sah dari pagi sampai berbuka, tidak ada masalah dalam ilmu fikih. Tapi nilai puasa itu tidak ada. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala. Itu yang dimukasi oleh Rasul, kam min shaimin laisa lahu minal ju' wal 'athar. Tidak ada yang didapat dari puasa seseorang hamba itu hanya sekedar menahan haus dan lapar. Bangun tarawih, bangun lapar, tidak makan, tidak minum siang hari.
tapi nilai pahala itu tidak ada di sisi Allah. Kata Rasul dalam hadis, diantaranya yang merusak pahala itu yaitunya ghibah, namimah, adu domba, sumpah palsu. Hati-hati itu, jauhi agar Ramadan kita, puasa kita bermakna dan punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah palsu itu baduto soalnya. Man, apa tadi ke mama, pergi ke kedai, padahal ya apa ke besar tu, atau pergi ke rajo, atau betul tu, dah boleh, jujur saja. Ayah pergi ke rajo nak, doakan saja, ntar lagi ayah pulang, itu jujur namanya. Jadi menahan dari hal yang membatalkan puasa dan termasuk membatalkan pahala puasa. Jangan sampai ibadah kita rusak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kalau yang batalkan puasa kalian tahu tuh, makan, minum siang hari. Ada kata-kata siang harinya. Sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak ada. Kalau biarlah. Lega sa pariwo habis dah ada. Tidak sengaja tu mah. Muntah sengaja, satiup disengaja, siang hari, malam dah malam doh, tutu malam tu kalau ada. Suami istri siang hari, sengaja, ini ada kata-kata sengaja itu dalam ilmu fikih itu jelek. Merokok, boleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk yang praktisnya saja berbuka, menyegerakan, kalau bahasa fikih di sana menyegerakan berbuka, mentakhirkan makan sahur, menyegerakan berbuka, itu dalam fikih itu. Mentakhirkan itu artinya tidak harus makan sahur itu jam 3 jam 4 dong. Barang ini kok imsak. Nah, kalau Rasul 50 ayat membaca Al-Quran, nah, baru masuk. Menyegerakan berbuka. Kalaulah kadangnya surah azan berbuka itu, maka segerakan. Mungkin sedang masak, cicipi makanan dulu. Mungkin bapak sedang cuci mobil di luar, antar ke beliau, pembukuan itu dulu, bataan puasa itu dulu. Sunnahnya kayak gitu. Kalau rekor sih bah, tidak ada, cuma sunnah tetapi gitu. Itu ilmunya. Dan sunnahnya dengan yang manis-manis. Termasuk istri yang manis. Ya, yang manis-manis kalau Rasul kan kurma. Nah, termasuk seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Termasuk adab-adab di dalam berpuasa itu yang praktisnya saja, yaitunya berbanyak sedekah, berinfak, berwakaf, memberi hal-hal sifatnya untuk memotivasi dalam kita pelaksanaan ibadah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, dan juga yang terpenting bagi kita berharap Bapak Ibu yang ada dalam masa itu kasadolahnya jamaah doa dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan daknya. Dada yang amin gadong. Tapi tidak cukup juga amin dia Bapak Ibu, memang dilakukan dia. Amin amin, begitu tengah-tengah itu kosong dah. Ini kadang-kadang hidup ada itu musiman itu bagai awal Ramadan, kinci-kinci. Itu apa-apa itu tadi lah kabar-kabar melirunjuk, kasihan orang-orang. Enggak ada, memang kayak gitu. Berpikirlah pengurus antara awal Ramadan itu antara masaji, masampi itu orang namanya antara. Begitu tengah-tengah begitu, belum banget lah. Tinggal nama kapan kaza. Pada yang menjuang, hati-hati Bapak Ibu. Padahal ujung Ramadan itu sangat luar biasa. Makanya ada 10 akhir Ramadan itu masa iktikaf. Sebenarnya makin kau juang itu makin hebat. Allah siapkan ganjaran, fadilah, keutamaan dan pahala. Bukan awal sebenarnya satunya, tapi dalam nilai segi ibadah Ramadan itu makin ke ujung makin bagus. Jangan sampai nanti kita, makanya tadi ada di awal kita sampaikan istiqomah.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang terpenting bagi kita, mari kita rawat ibadah Ramadan kita ini sebaik-baiknya dari awal sampai akhir. Kita berharap nanti kita bisa di Ramadan yang akan datang. Andaikan Allah takdirkan kita tak berumur panjang, berarti Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Mari manfaatkan sebaik-baiknya. Karena Ramadan adalah bulan maghfirah, penuh ampunan. Enggak ada ampunan sehebat dalam bulan Ramadan lagi. Nah, jadi jangan sampai kita abaikan, kita tinggalkan dan kita biarkan begitu saja. Maka istiqomah salat 5 waktu, istiqomah salat berjamaah, istiqomah tilawah Al-Quran, istiqomah dalam berbuat kebaikan. Ya kadang-kadang sholat lain tapi sholat jamaah enggak. Makanya penting Bapak Ibu hadirin kaum muslimin 18 menit. Yang penting bagi kita terutama yang berada di sekitaran Masjid Baitul Mukminin yang mendengar seruan mic ini, kalau tadanya suara azan panggilan untuk ibadah salat berjamaah wajib datang. Terutama laki-laki. Perempuan kalau datang jangan dihalangi. Nyoto yang suku berdebat bagi manusia itu sholat di rumah biar dalam kamar bersuruhan. Bila manusia itu dalam kamar bersuruhan, itu hadis itu jangan dipotong-potong. Saat perempuan itu di rumah itu satu, apabila suaminya sakit, dan kedua ada gangguan. Dulu menurut hadis itu kayak gitu, perempuan itu diganggu oleh orang-orang Yahudi itu. Yang ketiga, perempuan itu terlalu rancak benar, cantiknya udah aduh loh. Beliau yang paling cantik paling rancak juga. Memang rancak benar, tapi tidak nanti rancak dah, rancak benar. Lewat beliau patah di orang jadi atau udah masa tu. Umur lah 90 lah 70 lah 80 lah 8 siun. Jadi bakal coba sewa atau kuing tu. Kami mencari diri seorang lawan tu tawang bawa kuing saya. Sudah kalau masih soal jamaah Abdul 27. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya atas nama pribadi Herman Tanjung mohon maaf kalau lebih dan terkurang kepada Bapak Ibu jamaah di sini. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Karena kadang-kadang sering komunikasi yang tidak lancar atau kadang-kadang mungkin WA tidak terjawab dan lain-lain segala macamnya, terutama kepada Bapak pengurus dan panitia gitu. Dan mohon doanya anak saya dia proses mau berangkat ke Mesir, yang ketiga ke Madinah ke Ummul Qura. Mohon doanya Bapak Ibu. Lain doa orang Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah ijabah. Karena abangnya sudah berada di sana 2 orang. Al-haqqu min rabbikum ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.